Halo, muda-mudi dimanapun kalian berada. Pernah gak sih kalian punya atau menemui kawan kalian, sahabat kalian, atau mungkin keluarga kalian sendiri yang dimana ketika kalian tanya tentang kak, kamu mau kuliah di mana sih, atau kamu mau kerja di mana, atau eh, kamu berikutnya mau ngelakuin apa, dan dia menjawab dengan hal-hal yang sebenarnya menyebalkan sih. Ini menurut saya sih ya, menyebalkan. Contoh jawabannya adalah nggak tahu, belum tahu, masih menunggu info, yang intinya banyak menunggu. Jadi maksud saya adalah kurangi hal-hal menunggu gitu loh. Semua tidak akan terjadi ketika kalian hanya menunggu. Ketika kalian tidak mau bergerak atau tergerak secara inisiatif untuk oke, aku harus mengupgrade diriku, aku harus punya atau berhasil mewujudkan apa ya sebenarnya sesuai harapanku itu apa sih. Masa iya kita di usia yang produktif ini tetap bertahan di hal-hal yang toksik, hal-hal yang stagnan, hal-hal yang tidak menguntungkan dan tidak bisa memproyeksi ke depan aku harus seperti apa ya. Oke, ternyata ada loh orang yang pernah salah melakukan hal ini, pernah salah ada di titik ini dan tidak segera bertindak. Di dalam teori quarter life ini kita harus setidaknya menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang dimana itu akan menjadi pembuka atau penutup jenjang kita selanjutnya. Yang pertama adalah hopeless. Kenapa hopeless? Jika kita mengacu pada arti daripada hopeless adalah tanpa harapan. Apakah kita tidak ingin mempunyai dorongan untuk lebih baik, untuk mempunyai effort demi menunjang? Mungkin kalian punya target, mungkin kalian punya keinginan, atau mungkin kalian punya kriteria khusus terhadap calon, entah calon istri atau mungkin gebetan kalian. Nah, ketika kalian sedang ada di dalam proses itu, kalian apakah akan selalu menjadi orang yang hopeless? Hopeless itu nggak enak, bro. Jadi jangan sampai diri kita menutup terhadap orang lain. Jadi apa ya? Contoh berita yang seperti ini aja ya. Putus cinta, gantung diri. Ini kan goblok. Kenapa kok goblok? Ya dia seakan-akan hidup atau kehidupan hanya sebatas dengan percintaan. Lah, nomor dua adalah mental. Mental yang seperti apa? Mental yang dimana ketika manusia itu tidak pernah membiasakan dirinya melakukan hal-hal yang terbiasa, kalian akan beradaptasi. Nah, pada saat adaptasi inilah mental kalian sedang diuji, sedang di proses yang dimana apakah saya tetap akan melanjutkan atau kalian akan dengan senang hati menolak itu dan kalian tidak siap melewati tantangan itu dan akhirnya kalian kembali ke kebiasaan yang lama yang tidak memberikan kemajuan apapun. Jika kalian sedang ada di titik itu, please kalian harus menghilangkan kegiatan atau aktivitas lama yang sangat tidak menguntungkan bagi kalian. Karena mengapa? Masa depan kalian masih panjang. Banyak hal yang bisa kalian explore, banyak hal yang bisa kalian pergunakan sebaik mungkin untuk dijadikan suatu karya atau apapun. Yang ketiga, memantaskan diri. Jadi memantaskan diri bukan berarti sebagai tolak ukur apakah saya pantas seperti ini atau dia seperti ini apakah aku bisa seperti ini. Bukan seperti itu ya. Jadi kalian jangan salah tafsir atau multi tafsir. Oke, aku sudah melewati ini, aku sudah mencoba ada di titik ini. Ayo di poin berikutnya ini kita merefleksikan diri kita atau berkaca bahwa apakah saya sudah pantas untuk punya atau memiliki rutinitas ini. Bau badan dan kerapian menjadi bagian nilai untuk memvalidasi terhadap potensi yang ada pada diri kalian. Pasangan kalian aja merawat diri, masa diri kita sebagai pria nggak ikut merawat juga? Apa emang salah kita merawat diri? Kan nggak juga.
kan kita juga pantas untuk mendapatkan itu, atau kita juga pantas wangi, kita pantas rapi, kita pantas layak, dan dia pun juga layak menilai kita, oh oke, dia pantas kok jadi pasanganku. Jadi pesan saya adalah, ayolah yang kebiasaan atau yang terbiasa bangun tidur langsung berangkat ke warung, atau bangun tidur dia langsung cuci muka aja langsung berangkat entah kemana, ayo tolong rubah yuk. Nomor 4, ciptakan mindset. Nah, ciptakan mindset di sini ketika kalian sudah punya rutinitas yang bagus, terus itu menghasilkan. Jadi kayak kurang kuat kalau itu tidak didukung dengan mindset kalian yang juga harus kuat. Karena bagaimanapun mindset itu juga berpengaruh terhadap segala potensi yang ada pada diri kalian. Ketika mindset dan keinginan atau harapan kalian itu sudah sinkron, kemungkinan itu akan berjalan sesuai dengan harapan kalian. Tapi bagaimana kalau itu tidak? Kalian punya harapan, tapi mindset kalian tidak kalian bangun. Itu sama saja ketika kalian mempunyai mimpi dan itu kalian taruh di dalam tempat seperti cooler box atau apa yang setiap hari kalian tetap bisa melihat itu. Ketika kalian buka, oke, mimpiku masih di sini. Oke, kalian tutup lagi. Tapi tidak kalian bangun, tidak kalian mulai, tidak kalian awali saat itu juga. Ketika kalian sudah pada tahap frase itu, saya hanya mengkhawatirkan kalau tidak segera kalian eksekusi, itu akan diisi oleh orang lain. Ketika itu sudah diisi orang lain, kesempatan kalian untuk mengisi di slot kosong itu akan semakin sempit gitu. Tapi jika kita mengacu pada misal ATM, amati, tiru, modifikasi, oke, kalian mungkin akan bisa amati, tiru. Namun challenge yang berikutnya adalah di modifikasinya. Apakah potensi modifikasi kalian itu masih luas atau sudah sempit ya? Nah, itu nilai kreativitas kalian yang diuji di situ. Maka dari itu, saya cuma berharap gunakan waktu kalian sebaik mungkin. Seperti kepo terhadap semua hal yang dimana itu di luar potensi dari diri kalian. Ya, walaupun kalian tidak bisa se-expert orang yang ahli, minimal kalian punya ilmu dasarnya. Jadi ketika kalian menambah level ilmu pengetahuan kalian, itu juga akan menjadi nilai plus mungkin bagi lawan bicara. Mungkin kebetulan kalian bekerja di bidang jasa dan kalian bertemu sama klien, yang dimana klien itu kebetulan cocok dengan obrolan yang sedang mengalir dan kalian bisa saling menanggapi, itu akan enak, itu akan menjadi nilai plus. Kurangi waktu yang terbuang sia-sia. Di era yang serba percepatan seperti sekarang ini, seleksi manusia terhadap karya juga semakin padat. Peluang untuk bisa berekspresi juga semakin sempit juga gitu. Jadi manfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Jangan hanya kalian di coffee shop atau di tongkrongan kalian cuman main game nggak apa-apa. Jika itu menghasilkan, itu namanya passion, itu namanya suatu kebiasaan atau rutinitas kalian yang memang menurut kalian itu menghasilkan. Dan jangan minder terhadap hal apapun yang dimana itu hanya akan menurunkan mental kalian, hanya akan mengecilkan hati kalian. Maksudnya gimana sih, Kak? Jadi maksud saya lebih ke kadang manusia punya sifat iri, kadang manusia punya sifat membanding-bandingkan. Pastinya diri kita pernah membandingkan dengan mungkin teman kita atau mungkin orang lain yang kita ketahui, yang dimana dia punya potensi, wah dia kok bisa menghasilkan seperti ini ya, wah dia kok bisa mencapai di titik ini ya. Itu pasti ada.
gali terus potensi yang ada pada diri kalian. Oke. Yang kelima, perbanyak pengetahuan kita hidup. Jangan membatasi diri kita terhadap sesuatu yang dimana sebenarnya itu adalah di luar kapasitas kita. Kembali ke obrolan saya sebelumnya, kita tidak berusaha untuk expert di satu bidang atau di bidang yang dimana di luar potensi diri kita. Contoh, misal di era yang seperti saat ini, untuk mempelajari bagaimana kalian ingin menjadi content creator atau kalian ingin menjadi players game yang sudah pro dan lain-lain, pastinya itu perlu belajar yang dimana kita mempertaruhkan beberapa hal, tenaga, waktu, biaya, ya apapun lah. Dengan harapan apa kita mempertaruhkan itu? Itu pastinya sudah harus kalian pertanyakan dengan diri kalian. Jadi biar nggak sia-sia aja sih sebenarnya, biar nggak sia-sia, biar nggak mubazir. Jangan sampai menyalahkan keadaan ketika ke depan kalian sudah melewati masa itu. Jadi saya hanya berharap semoga konten ini memberikan energi positif untuk kalian, yang dimana saya membuat konten ini berdasarkan dari pengalaman pribadi saya, dan saya sudah melewati usia 25 itu, dan ini poin-poin yang dimana menjadi catatan bagi saya untuk saya bagikan kepada kalian. Jangan sampai terjadi lagi, jangan sampai ada orang yang seperti saya. Yuk komen yuk, siapa tahu mungkin ada salah pada pandangan saya mungkin atau perspektif saya. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Ceritakan apapun kendala kalian yang mungkin nanti bisa menjadikan ini refleksi untuk orang lain dan demi kemajuan bersama. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya.